Salam sehat. Kita ketemu dalam program Tip Belajar kali ini. Pilihan topik kali ini adalah di seputar dilema magang. Nah, untuk itu telah hadir bersama kami di studio anak-anak yang baru saja menyelesaikan magangnya. Kami perkenalkan yang pertama, Jihad. Perkenalkan, nama saya Nur Jihad Jamilah. Kemudian di sebelahnya, Suci. Silakan perkenalkan Suci. Perkenalkan, nama saya Suci Permatahati. Baik, kedua mahasiswa kita ini anak-anak ibu baru saja menyelesaikan magang ya? Baik, ya, jadi mereka baru saja benar-benar menyelesaikan magang. Pertama yang kita bincangkan kali ini adalah kira-kira susahkah untuk mencari tempat magang kali ini ya? Mungkin selama beberapa lama perusahaan menghentikan tempat magang karena adanya COVID. Nah, setelah selesainya COVID, ini mungkin baru pertama kali ya mereka menerima magang. Menurut kamu semua, apakah susah mencari tempat magang kali ini? Boleh jawab, sayang? Kalau menurut saya itu susah ya Bu, Susah. karena tidak adanya relasi juga mempengaruhi. Jadi faktor relasi juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan tempat magang ini, penerimaan, diterima atau ditolak ya. Yang kemudian kalau kamu gimana? Kalau saya sendiri tidak terlalu sulit ya Bu, karena ada bantuan dari keluarga juga untuk mencari tempat magang. Jadi nggak terlalu sulit untuk saya. Jadi orang tua, keluarga mendukung ya. Iya. Jadi jauh hari sebelum magang sudah diskusi ya. Iya. Kira-kira mau kemana magangnya, jadi ulur tangan orang tua juga sangat pengaruh ya. Nah, di antara kalian di kampus, adakah yang ditolak tempat magangnya? Kira-kira ada teman-teman yang ditolak? Kalau saya sendiri ada Bu. Ada ya? Teman satu kelompok saya itu kan kami ada 2 kelompok Ya. dan satu perusahaan itu mendaftar secara bersamaan. Mm-mm. Nah, karena kami yang diterima, tentu saja kelompok yang satunya lagi Baik. ditolak. Gitu. Jadi ada yang ditolak ya. Iya. Jadi pencarian tempat magang memang bukan hal yang mudah. Ini sudah dijawab dari pertanyaan anak kita tadi bahwa ada beberapa teman-teman juga ditolak untuk melakukan tempat PKL atau magang tersebut. Nah, selanjutnya PKL atau magang biasanya dilaksanakan di semester akhir. Bahkan mungkin dari semester awal, dari 3, 4, 5 mereka sudah mempersiapkan untuk magang tersebut ya. Ya, dari semester 4, 5 mereka udah mencari tempat magang, kemudian dapat tempat magang, kemudian yang berikutnya adalah menunggu pelaksanaan tibanya waktu magang. Jadi pelaksanaan waktu magang merupakan mimpi ya buat kamu anak-anak, karena mereka akan menjadi seorang pekerja yang sesungguhnya. Mereka akan membayangkan bahwa mereka seolah-olah akan bisa bekerja di dunia nyata. Nah, setelah magang yang kalian alami, apa yang kalian dapatkan pada saat magang tersebut? Apakah mimpi-mimpi kalian itu terwujud semuanya? Kalau dari saya sih tidak semuanya terwujud ya. Oh, tidak semuanya terwujud ya, mimpi-mimpi waktu yang kamu hayalkan ketika sebelum magang itu tidak terwujud semuanya. Kira-kira seperti apa yang terwujud dan yang tidak terwujud itu? Kalau menurut saya yang tidak terwujudnya itu saya kayak mikir, oh nanti magang kita dikerjakan full gitu. Wah. Apa yang mereka kerjakan kita bisa kerjain. Oh, Ternyata tidak seperti itu Bu, ada kerjaan yang tidak bisa kami kerjakan. Oke, jadi yang kalian bayangkan itu mereka bisa kerja full seperti Iya. mereka ya. Ternyata setelah magang, wah ternyata pekerjaan itu tidak sepenuhnya mereka kasihkan kepada anak-anak yang magangnya. Kalau si Susi gimana Susi? Kalau saya sendiri nggak jauh berbeda sih Bu. Oh, yang sama ya? Ada beberapa pekerjaan yang memang dikasih gitu Bu. Oke, memang dikasih ya. Eh, Tapi ketika saya bimbing ya, saya teringat dari bimbingan kamu bahwa ketika magang itu kamu ternyata di akhirnya dikasih kepercayaan penuh untuk masuk ke dunia arsip file ya, untuk memegangnya ya, bahkan sudah tidak ditemani lagi. Kira-kira kamu bisa ceritakan kira-kira gimana itu ceritanya? jadi awalnya itu Bu, kami itu setiap kali masuk itu ada gudang gitu ya Bu. Ya, Itu gudangnya itu berisi file-file yang penting lah bagi Ya. perusahaan itu, apalagi bagi bagian kami, saya ada di divisi kredit gitu ya Bu. Jadi gudang itu biasanya kalau bagi mahasiswa PKL itu tidak diberikan masuk ya, tidak diizinkan masuk secara, ya. harus ditemani gitu Bu. Nah,
awal-awalnya memang seperti itu Bu, ditemanin terus-terusan karena memang ada juga cerita dari kakak yang di sana, salah satu pegawai di sana yang mengatakan kalau anak PKL sebelumnya itu melakukan kesalahan gitu Bu, jadi mereka salah menaruh berkas penting yang mengakibatkan harus membongkar satu Gudang itu ya? gudang itu, Ya, gitu, Bu. mungkin ini pengalaman yang mereka rasakan ya, yang membuat Iya, mereka Bu. mungkin trauma untuk memberikan kerjaan yang full kepada anak-anak magang karena mereka sudah mendapat hal yang buruk ya, kesalahan. Mereka harus membongkar gudang ya, gara-gara kesalahan penyimpanan file surat-surat penting tadi ya. Ya, mungkin ini yang membuat juga hal-hal yang mereka tidak percaya kepada kalian ya. Nah, untuk Jihan gimana? Nah, kalau untuk saya di minggu pertama yang tidak diberikan pekerjaan. Gitu ya, minggu pertama ya. Iya. Jadi minggu pertama mungkin pada anak-anak itu pada umumnya ya rasanya minggu-minggu pertama belum dikasih kerjaan apa-apa ya, banyak duduk-duduk nyantai gitu ya. Ya minggu pertama nyantai. Tapi kalian sekarang saya udah bilang bahwa tunjukkan, minta apapun yang kalian minta sama mereka. Kalau kamu nggak minta, mungkin mereka tidak akan berikan ya nak ya. Jadi kamu lakukan itu. Bahwa apa yang bisa kamu bantu, apa bisa kami bantu Kak, ya selalu bilang begitu. Iya, selalu bertanya Bu. Iya, selalu bertanya ya. Akhirnya di minggu kedua gimana? Untuk di minggu kedua kami sudah mulai diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu gitu yang mereka kerjakan, walaupun tidak semuanya. Tapi lama-kelamaan mereka juga memberikan hampir full, nggak full juga sih Bu, tapi Ya hampir udah, full lah ya. iya. Kalau full sekali belum tentu Iya. ya, karena itu menyangkut kerahasiaan ya. Juga mereka takut kesalahan tadi ya. Kalau Susi gimana akhirnya juga? Kalau minggu kedua itu memang masih yang pekerjaan-pekerjaan yang mudah lah Bu gitu. Iya. Tapi minggu ketiga itu sudah mulai ada kepercayaan, mereka memberikan kunci, misalnya ada yang ingin meminjam file gitu kan Bu. Jadi kami harus mengambil file dari gudang tersebut gitu. Jadi kunci itu sudah diberikan, tolong Suci ambil gitu Bu. Oh, jadi sudah ada kepercayaan. Oke, jadi kepercayaan itu sudah diberikan ya. Ya, Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa magang itu memang merupakan mimpi buat mahasiswa ya. Ya, mimpi ya buat mahasiswa ya. Tapi hal-hal yang ditentukan dalam magang ini adalah bagaimana kamu menunjukkan kemampuan kamu ya, menunjukkan kemampuan kamu bahwa kamu bisa melakukannya. Mungkin ada pesan-pesan kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain yang sebelum magang atau yang akan magang supaya menjadi ilmu bagi mereka, persiapan mereka supaya mereka lebih sukses lagi. Sisat, kira-kira apa yang mau disampaikan sama teman-teman? Mungkin banyak teman-teman kamu yang nantinya akan melihat. Untuk teman-teman yang akan melaksanakan magang, kalian juga bisa mempersiapkannya, kayak mempelajarin apa yang kalian pelajarin selama di perkuliahan, pasti sedikit banyaknya juga ditemukan di tempat magang. Oke, jadi pelajaran kuliah itu benar-benar diperdalam benar ya. Jadi bukan main-main lagi ya, memang benar-benar harus dikuasain, apalagi ilmu inti ya. Kalau Susi gimana Susi pesannya? Kalau saya bagi teman-teman yang sebentar lagi mungkin akan magang juga seperti kami, mungkin lebih menunjukkan kalau ada sikap bisa dipercaya dari kalian begitu. Jadi mungkin perusahaan yang awalnya tidak percaya kepada kita mungkin akan bisa lebih percaya gitu ya. Oke, jadi berusaha menunjukkan bahwa ini kami bisa loh gitu ya. Ini kami dari sini bisa mengerjakannya. Berikanlah kepercayaan itu kepada kami. Nah, himbau juga kepada perusahaan-perusahaan yang menerima anak-anak kami tempat magang yang berikutnya. Ya, berikanlah kesempatan, kepercayaan itu. Mungkin kami sangat mengerti bahwa dunia kerja itu memang dunia yang penuh bahaya, tapi dengan arahan yang diberikan mungkin anak-anak kami juga dapat membantu mengerjakannya. Baik, bikinlah tip belajar kita kali ini di seputar magang. Sampai ketemu dalam tip belajar selanjutnya. Salam sehat.